Alhamdulillah. Itu kalau mau dipermasalahkan, oh kalau di UI gitu ya aja deh, itu yang kurang pas dengan naratif. Warna beige yang mana? Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Apa kalian masih ingat video tentang acara wisuda kampus saya? Waktu itu saya pakai jas kan ya? Nah, jas itu sebenarnya saya pinjam dari teman kerja. Saya punya jas sih, tapi udah nggak muat lagi di badan saya. Dulu saya beli jas di Jepang sekitar tahun 2009. Waktu itu berat badan saya masih sekitar 65 kilograman. Nah, sekarang berat badan saya hampir 80 kilo. Jadi udah nggak muat ya. Makanya saya mau hibahkan jas ini ke mahasiswa. Saya udah tawarin jas ini lewat grup WA dengan mahasiswa. Terus udah ada mahasiswa yang minat. Mungkin minggu depan kita bakal ketemuan. Terus sekarang saya nggak punya SIM, soalnya SIM saya udah mati November kemarin. Nah, gara-gara itu sekarang saya nggak berani naik motor lewat jalan-jalan utama lagi. Kalau mau ke kampus, saya pasti lewat perumahan. Sebenarnya kalau mau lewat jalan utama juga nggak apa-apa sih, tapi ada resiko ketemu dengan razia polisi. Saya pengen buat SIM baru sih, tapi belum ada waktu. Sebentar lagi kan kampus saya masuk masa ujian akhir. Nah, biasanya sebelum ujian ada 1 minggu yang disebut dengan minggu tenang. Di minggu tenang nggak akan ada kuliah. Rencananya saya mau buat SIM baru pas di minggu tenang itu. Di tempat kerja yang baru saya dapat fasilitas komputer juga loh. Komputernya jenis desktop ya, bukan laptop. Terus pas saya cek desktopnya masih pakai software yang lama dan belum diupdate. Terus saya juga lebih sering pakai laptop saya sendiri untuk kerja. Jadi karena itu saya minta ke bagian umum untuk ambil desktop ini dari tempat kerja saya. Saya bilang ke karyawan bagian umum kalau desktop ini mungkin bisa dipakai oleh karyawan di bagian lain. Sayang banget kalau desktop ini cuma nongkrong di tempat kerja saya. Terus beberapa hari kemudian karyawan bagian umum ambil desktopnya. Katanya ada karyawan lain yang perlu. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Sebelum saya lanjutin cerita ini, saya mau ucapin selamat tahun baru untuk para penonton kanal Japanesia ya. Semoga di tahun 2024 kalian semua bahagia dan sehat selalu. Di tahun 2023 saya banyak juga wawancarai orang untuk video Harinya Japanesia. Dari situ saya belajar banyak hal. Semoga kalian juga ya. Tahun kemarin saya juga pergi ke beberapa tempat, misalnya Kebun Raya Bogor, terus ke Cirebon juga, terus ke Kebun Binatang Ragunan juga ya. Dari videonya Harinya Japanesia tahun 2023, kalian paling suka video yang mana? Coba kasih tahu ke saya lewat kolom komentar ya. Harinya Japanesia ini dibuat supaya kalian bisa tahu penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari dari sudut pandang saya. Saya berharap kalian bisa coba meniru penggunaan bahasa saya dan kuasai bahasa Indonesia lewat hal itu. Terus Harinya Japanesia ini dibuat untuk media komunikasi antara saya atau orang Indonesia yang lain dengan kalian. Ayo coba ngobrol dengan saya lewat video-video ini ya. Silakan kalian bisa komentar atau tanya tentang apa saja di video-videonya Harinya Japanesia. Banyak cara pakai video ini.
Kalian bisa pakai video ini dengan cara kalian sendiri. Semua punya sudut pandang yang beda, jadi pasti ada cara belajar yang beda juga. Tahun kemarin saya juga banyak ketemu dengan orang-orang yang nonton video ini. Saya senang banget, soalnya itu bikin saya jadi semangat lagi buat videonya. Oke, balik lagi ke cerita saya. Kemarin pas akhir tahun saya dipaksa belanja sama istri di Uniqlo. Istri saya udah lama minta saya untuk beli pakaian untuk kerja di Uniqlo. Soalnya pakaian kerja saya rata-rata udah bladus semua. Bladus ini kata dari bahasa Jawa yang artinya warna pakaian yang udah memudar. Saya ini sebenarnya penggemar Uniqlo. Waktu di Jepang juga saya selalu pakai pakaian dari Uniqlo. Masalahnya, dulu waktu di Jepang saya dapat uangnya dalam yen. Nah, kalau sekarang kan rupiah, jadi agak beda ya. Waktu di Jepang saya juga sebenarnya jarang ke Uniqlo juga, soalnya pakaian dari Uniqlo itu awet. Pakaian yang saya beli sekitar 7-8 tahunan yang lalu di Uniqlo Jepang masih bagus-bagus loh. Cuma masalahnya berat badan saya sekarang nambah, jadi pakaian yang dulu muat sekarang nggak muat lagi. Kemarin-kemarin itu istri saya hampir setiap minggu tanya, "Kapan mau beli pakaian kerja di Uniqlo?" Terus saya selalu bilang, nanti. Nah, tanggal 31 Desember kemarin istri saya udah nggak bisa sabar lagi. Dia ajak saya ke Uniqlo. Kami berdua pergi ke Uniqlo yang paling dekat dengan rumah, yaitu Uniqlo yang ada di Grand Metropolitan Mall yang ada di Bekasi. Pas sampai di sana, istri saya justru yang seneng banget. Dia semangat banget pilih baju dan celana untuk saya. Saya malah kebingungan harus pilih yang mana, soalnya bagus semua. Pas saya lihat harga pakaian di Uniqlo Indonesia, ternyata nggak beda dengan harga di Jepang ya. Bedanya cuma digitnya aja yang lebih banyak. Karena perbedaan digit itulah saya agak males belanja di Uniqlo. Saya ngerasa sayang banget harus keluarin uang banyak cuma untuk pakaian kerja. Sebelum belanja di Uniqlo, saya beli baju dan celana untuk kerja di Tokopedia. Saya beli merek lokal Indonesia. Harganya jauh lebih murah daripada Uniqlo. Tapi memang kualitasnya juga jauh di bawah Uniqlo. Saya beli celana dari merek lokal Indonesia tahun lalu. Terus sekarang kondisinya udah bladus banget. Kondisinya beda dengan pakaian Uniqlo yang saya beli 7 atau 8 tahun yang lalu. Terus selama saya beli merek lokal, saya juga belum nemu ukuran yang pas banget di badan saya. Kalau pakaian Uniqlo itu nggak tahu kenapa ukurannya itu pas ya. Emang ajaib ya Uniqlo itu. Oh ya, Uniqlo masuk ke Indonesia sekitar tahun 2013. Katanya toko Uniqlo pertama di Indonesia itu ada di Lotte Mall yang ada di Jakarta Pusat. Mungkin karena ukurannya yang selalu pas dan enak dipakai, jadi Uniqlo itu langsung diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekarang jumlah tokonya di Indonesia udah sekitar 70-an loh. Habis belanja di Uniqlo, saya kayaknya jadi susah untuk pakai pakaian merek lokal lagi nih. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、
文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。